Bab 50. Kegembiraan berlebih menghasilkan kesedihan. Kemampuan Robin Luo melaksanakan perintah Jerry yang sangat kuat, dengan cepat memeriksa semuanya dengan jelas. Wanita ini sungguh kejam, hanya seorang kepala departemen bisnis saja bisa menerima suapan begitu banyak, bahkan pernah menjual dokumen rahasia grup Sanhe. Jerry yang duduk di depan meja, tangannya membawa sebuah dokumen yang diberikan Robin Luo, sepasang matanya memicing, dengan bukti ini, seharusnya cukup untuk dia masuk penjara selama 10 tahun bukan? Komisaris, barang-barang ini, sekarang diserahkan pada pihak polisi. Robin Luo berdiri di depan meja kantor, bertanya dengan hati-hati. Jerry yang melemparkan dokumen ke tempat sampah, bukankah kamu berkata hari ini dia baru mendapatkan penghargaan departemen? Lagi pula malam ini masih akan mentraktir makan rekan kerja di departemen, mempermalukan Lacey Kin di depan umum, kamu rasa, bagaimana seharusnya menggunakan bukti-bukti ini? Robin Luo sedikit tertegun, dengan cepat mengerti maksud Jerry yang, aku mengerti, komisaris ingin meninggikannya sangat tinggi, lalu membantingnya keras-keras. Bibir Jerry yang terangkat sedikit, pergilah. Grup Sanhe, karena Alfifa Wang mendapatkan bonus 100.000 RMB dari perusahaan, sepanjang hari dia sangat bersemangat. Para ketua lainnya juga satu persatu mencari Alfifa Wang memberi selamat, ini membuat Alfifa Wang memiliki perasaan akan segera menjadi wakil manajer departemen. Setelah Lacey Kin mengirimkan pesan itu, dia seperti menjadi orang lain, mengesampingkan semua urusan di tangannya, sudah mulai menyiapkan urusan setelah menjadi GM. Bagaimanapun dia adalah pembuat grup Sanhe, walaupun selanjutnya perusahaan direbut keluarga, namun dia tetap bekerja di perusahaan bertahun-tahun, tahu dengan jelas banyak bisnis. Sekarang hanya melakukan sedikit rencana saja, karena dia tahu Jerry yang adalah orang di belakang yang membeli grup Sanhe, tentu saja mengerti posisi GM pasti akan jatuh ke tangannya. Awalnya dia ingin mengandalkan usahanya sendiri, mulai dari tingkatan terendah di perusahaan, dia percaya diri bisa selangkah demi selangkah menduduki posisi GM, namun tidak menyangka, jalan untuk naik di perusahaan ternyata memiliki begitu banyak kebocoran. Seperti dia yang sekarang, karena Alfifa Wang tidak menyukai dirinya, walaupun dia berusaha keras juga tidak mungkin naik jabatan dengan normal. Karena begitu, dia memiliki kemampuan menjadi GM, kenapa harus menyerah? Kenapa tidak naik sendiri, lalu menyempurnakan beberapa kekurangan perusahaan? Ketua Wang, apa sudah mendengarnya? Kantor pusat sudah menunjuk GM untuk grup Sanhe, berkata sebelum pulang kerja, akan disampaikan secara resmi dengan dokumen resmi. Wanita dengan riasan tebal yang tadi pagi mengantarkan bendera penghargaan untuk Alfifa Wang itu datang kembali ke kantor Alfifa Wang. Alfifa Wang terkejut, benarkah? Wanita dengan riasan tebal itu mengangguk, tersenyum berkata, Ketua Wang, keberuntunganmu sungguh besar, bulan lalu baru mendapatkan peringkat pertama evaluasi perusahaan, masih mendapatkan bonus 100.000 RMB, ini saat paling jaya, GM akan menjabat, kamu pasti bisa meninggalkan kesan yang sangat baik pada GM. Mendengarnya bicara seperti ini, Alfifa Wang juga tersadar, sepasang tangannya mengepal erat, bila sungguh bisa dilihat oleh GM, maka sangat baik. Aku mendukungmu. Selesai bicara, wanita dengan riasan tebal itu pergi sambil menggoyangkan pinggul. Berita GM akan diangkat sebelum pulang kerja dengan cepat tersebar ke seluruh perusahaan, seketika semua orang sangat bersemangat, seakan mereka sendiri yang akan naik jabatan. Hanya Lacey Kin duduk di depan mejanya sendiri dengan sangat tenang, sibuk di depan komputer. Lacey Kin di saat ini seperti menemukan gairah seperti saat mendirikan grup Sanhe, mulai merencanakan susunan perkembangan perusahaan di masa depan, serta pemindahan personel perusahaan. Pengalaman bekerja di tingkat dasar beberapa waktu ini untuknya sangat penting, dia yakin, setelah dia menjabat, pasti akan bisa memimpin perusahaan mencapai kejayaan yang lebih tinggi. Tidak tahu jalan itu setiap hari sedang sibuk apa. Alfifa Wang mengomel pada rekan kerja di sebelahnya. Pura-pura sibuk saja, pernah menjadi komisaris perusahaan, namun sekarang menjadi karyawan di tingkat terendah perusahaan, takutnya hatinya sangat tidak terima. Rekan kerjanya melirik ke arah Lacey Kin.
Alfifa Wang tertawa dingin, ayo, kita ke sana melihat-lihat. Lesikin baru selesai merapikan dokumen saat menyadari Alfifa Wang mendekat. Lesikin, kamu seharusnya sudah mendengar bukan? Tanya Alfifa Wang sambil memicingkan mata. Lesikin mengernyit, mendengar apa? Kamu ini, setiap hari sedang pura-pura sibuk apa? Apa kamu bahkan tidak mendengar kabar GM akan menjabat? Rekan kerja di sebelah Alfifa Wang berkata dengan ekspresi mengejek. Walaupun tahu takutnya juga akan berpura-pura tidak tahu, bila ingin membicarakan siapa yang paling sedih setelah mendengar kabar GM akan diangkat, maka pasti Lesikin, bagaimanapun, dia pernah menjadi komisaris perusahaan. Kata Alfifa Wang sambil tertawa. Benar, dari tempat paling tinggi tiba-tiba terjatuh ke tempat terendah, sungguh sebuah cerita yang sedih. Sebenarnya ini bukanlah apa-apa, yang paling menyedihkan adalah, dia tak disangka menikah dengan seorang sampah, masih memiliki anak, setelah memiliki anak, sampah itu tiba-tiba menghilang. Haha, masih ada hal seperti ini. Aku ternyata tidak tahu. Melihat Alfifa Wang menargetkan Lesikin, rekan-rekan kerja lainnya di dalam departemen mengelilingi, mengejek Lesikin. Lesikin tidak bicara, hanya menatap dingin satu demi satu rupa yang buruk di sekitar, menginjak orang lain demi menjilat, sungguh menjijikan. Waktu berlalu sangat cepat, tiba waktu pulang kerja, dokumen pengangkatan GM juga belum tiba, ini membuat karyawan perusahaan sedikit kecewa. Saat ini Alfifa Wang berjalan keluar, tersenyum berkata, aku sudah memesan ruangan di restoran Beiyuan Chun untuk malam ini, semuanya harus pergi. Ketua Wang panjang umur, semua orang bersorak gembira. Di saat ini, sebuah mobil Audi A8 hitam perlahan berhenti di pintu perusahaan. Seorang pria parubaya mengenakan setelan resmi buru-buru turun dari dalam mobil, tangannya membawa sebuah kantong dokumen. Wakil GM Grup Sanhe bergegas maju, Sekretaris Chen, apa kabar? Sekretaris Chen sedikit mengangguk, Wakil GM Niu apa kabar? Barusan macet, apa karyawan perusahaan masih ada? Semuanya masih ada, Sekretaris Chen silakan ke dalam. Kata Wakil GM Niu dengan hormat. Sebagai Wakil GM, dia tetap tahu sangat jelas beberapa keadaan di dalam perusahaan, hanya saja tanpa izin dari atas, dia tidak berani mengatakan apapun. Wakil GM Niu sudah datang, semuanya cepat kembali ke kantor. Alfifa Wang baru akan membawa rekan-rekan kerja pergi, melihat Wakil GM Niu mengikuti seorang pria parubaya, dia kaget dan bergegas masuk ke dalam kantor. Beritahu semua orang, segera pergi rapat di ruang rapat besar. Wakil GM Niu memberitahu sekretaris di belakangnya, lalu membawa Sekretaris Chen pergi duluan ke ruang rapat besar. Orang yang bisa membuat Wakil GM Niu begitu hormat pasti petinggi dari kantor pusat, hanya saja ingin mengangkat GM, kenapa GM tidak datang? Apa jangan-jangan Wakil GM Niu akan naik jabatan? Seharusnya tidak, kalau tidak sudah lama ada berita itu. Saat semua orang sedang menebak, tidak ada orang yang menyadari, Lesikin sudah pergi. Dengan cepat, semua orang tiba di dalam ruang rapat besar di tingkat puncak perusahaan. Sekretaris Chen duduk di tempat duduk tengah, Wakil GM Niu duduk di sebelah kanan Sekretaris Chen, sedangkan di sebelah kiri Sekretaris Chen masih ada sebuah tempat duduk, di papan nama di atas meja tertulis GM. Wakil GM Niu memimpin rapat, setelah bicara singkat, dia berkata dengan suara berat, selanjutnya, Sekretaris Chen yang mengumumkan surat pengangkatan GM, semuanya mari sambut. Saat ini Sekretaris Chen mengambil sebuah surat pengangkatan, dengan serius mengumumkan, untuk menyesuaikan keperluan perkembangan bisnis perusahaan, melalui rapat dan keputusan manajemen perusahaan, mengangkat Nona Lesikin sebagai GM Grup Sanhe, bertanggung jawab atas pekerjaan sehari-hari Grup Sanhe. Keputusan ini mulai dilaksanakan di hari pengangkatan diumumkan. Selanjutnya, silakan CEO Qin kami naik ke panggung untuk bicara, semuanya mari sambut. Setelah sekretaris selesai bicara, semua orang tampak terkejut, karena mereka sudah sangat familiar dengan nama Lesikin ini. Bagaimana mungkin? Ini tidak mungkin. Alfifa Wang terlihat terpukul. Pasti hanya nama yang sama, jangan panik, GM Qin akan segera muncul.
Di sebelah Alfifa Wang ada orang yang menghibur, walaupun mulutnya bicara seperti ini, namun hatinya juga sangat gelisah. Benar, pasti nama yang sama, tidak mungkin jalan itu. Sepasang mata Alfifa Wang menatap lekat pintu ruang rapat. Semua orang mendengar suara renyah yang keluar saat sepatu hak tinggi menginjak lantai, sedang berjalan mendekat. Di hadapan tatapan penuh harap semua orang, Lesikin yang mengenakan setelan kerja resmi muncul di pintu, lalu berjalan dan duduk di tempat duduk pemimpin. Boom! Di kepala Alfifa Wang terdengar dentuman. Di saat ini, dia seperti rubuh, bergumam berkata, tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Sejak awal sampai akhir, Lesikin tidak melihatnya sedikit pun. Setelah duduk di tempat duduk GM, dia mulai bicara. Dia terlihat sangat segar dan bersemangat. Beberapa orang tua di perusahaan seperti melihat kembali masa kejayaan milik Lesikin. Ada orang yang gembira, namun juga ada orang yang sedih. Rapat bubar. Sampai rapat berakhir, ada banyak orang yang masih tertegun. GM Qin, tunggu. Alfifa Wang bergegas mengejar keluar. Semua orang menatap Alfifa Wang dengan ekspresi menonton kehebohan. Semua orang tahu bagaimana dia memperlakukan Lesikin dulu. Lesikin menatap dingin Alfifa Wang, kamu ada urusan apa? GM Qin, itu, malam ini aku akan mengundang rekan-rekan kerja makan di restoran Beiyuanchun. Ingin mengundang GM Qin pergi bersama, kebetulan anggap sebagai perjamuan selamat datang untuk Anda. Kata Alfifa Wang terkekeh, seakan di antara dia dan Lesikin tidak ada dendam apapun. Lesikin tertawa dingin, berkata mengejek, bukan siapapun punya kualifikasi ikut dalam acara makan ketua Wang. Aku lebih baik pulang mencari suamiku yang tidak berguna itu untuk memasak. Lesikin mengembalikan dengan utuh ucapan mengejek Alfifa Wang sebelumnya. Tok, tok, tok. Selesai bicara, dia berbalik pergi dengan gontai. Senyum di wajah Alfifa Wang lebih jelek dari menangis, namun dia tetap memaksa tetap tersenyum, kembali menatap rekan-rekan kerja di belakangnya, tersenyum terpaksa, kebetulan sudah pulang kerja, aku traktir semuanya pergi makan di restoran Beiyuanchun. Maaf, aku tiba-tiba teringat suamiku masih menungguku di rumah, aku tidak bisa pergi. Orang tuaku datang dari kampung halaman, aku juga tidak bisa pergi. Aku harus pergi ke taman kanak-kanak menjemput anak, aku tidak bisa pergi. Para rekan-rekan kerja yang tadi sore masih sangat antusias ingin makan dengan Alfifa Wang saat ini seperti menghindari dewa wabah, tidak ada satu orang pun yang bersedia pergi makan dengannya. Tiba-tiba terdengar suara sirene polisi, sebuah mobil polisi berhenti di pintu perusahaan, dari dalam mobil berjalan keluar dua orang polisi berseragam, berjalan ke depan Alfifa Wang. Setelah salah satunya menunjukkan identitasnya, dia mengeluarkan selembar dokumen, kami menerima laporan dengan nama asli, kamu mencuri rahasia grup Sanhe, menjual keuntungan perusahaan, serta menerima suap, ini adalah perintah penangkapan kami. Bersambung.